Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emerendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan kali ini saya mengambil jurnal yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika yang telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Nah, lalu kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kebijakan penal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal, maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Nah, lalu kebijakan non-penal. Penegakan hukum dengan upaya non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Nah, lalu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika khususnya di Polda Jateng. Nah, lalu upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Polda Jateng. Strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polda Jateng melalui cara yang pertama, upaya pencegahan preventif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Jateng. Polda Jateng mengadakan upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen atau FKK, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Polda Jateng dalam upaya preventif ini mengadakan kegiatan yang pertama, mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan bagian pembinaan masyarakat sejajaran Polda Jateng. Nah, lalu yang kedua, pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba. Spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Jateng dipasang setiap memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan bekerja sama dengan pihak sponsor. Nah, lalu preventif. Polda Jateng selain mengadakan upaya preemptif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengadilan atau pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual, yaitu mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya di tempat-tempat hiburan, hotel, dan penginapan, serta tempat kos yang diindikasikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua, melakukan operasi-operasi kepolisian atau razia di tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti tempat hiburan, lembaga kemasyarakatan, dan kos-kosan. Nah, lalu adapun upaya penanggulangan, yang pertama upaya represif. Dalam proses penyidikan,
pihak kepolisian telah diatur dengan beberapa peraturan sebagai dasar untuk menentukan tersangka apakah sebagai pengedar, pemakai dalam hal ini masuk kategori pecandu atau sebagai korban. Peraturan-peraturan ini penting untuk dijadikan dasar penyidikan selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar dapat menjadi pertimbangan penuntut umum maupun pengadilan dalam menetapkan putusan hukuman bagi tersangka. Nah, lalu treatment dan rehabilitasi. Treatment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan instansi swasta lainnya dan bekerja sama dengan pihak Polri. Treatment merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien. Secara konseptual, pola penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Kota dan pihak Satuan Narkoba Polres sejajaran Polda Jateng. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.